Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah teman-teman sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita. Bangsa ini satu rekor karena bisa ngajar ya. Kita akan fokus ke beberapa soal. Soal yang pertama, semua soal adalah tentang listrik statis. Soal yang pertama, ini ada di kertas ini, akan terlihat ya. Oke, saya bacakan soal dua buah muatan titik min Q dan min 2Q tolak menolak dengan gaya sebesar F. Jadi gayanya sebesar F. Jika muatan min Q Coulomb ditambahkan ke masing-masing muatan titik itu dan cara pisahnya dijadikan 2 kali lipat semula, maka gaya tolak menolaknya menjadi titik. Nah, ini soal yang pertama. Kita langsung aja bahas ya, soal ini. Jadi kalau kita coba gambarkan ya, jadi muatan ya. Jadi ada dua muatan seperti ini, ya, dua muatan dan dua-duanya minus yang kita lihat di soal itu. Seperti ini, minus. Yang satu min Q, yang satu min 2Q. Nah, jadi ada dua muatan. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Tolak menolak ya, tentu tolak menolak. Ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana karena sama-sama minus ya, maka tolak menolak. Kemudian gayanya sebesar F. Jadi gaya dari tolak menolak ini atau gaya Coulombnya adalah F. Nah, kemudian berikutnya, jika muatan min Q Coulomb ditambahkan ke masing-masing muatan di titik itu dan jarak pisahnya dijadikan 2 kali lipat dari jarak semula, maka gaya tolak menolaknya menjadi titik-titik-titik ya, menjadi titik-titik-titik. Di sini kan ada R ya. Sekalian di antara dua muatan ini ada jarak. Jarak ini adalah R. Nah, kemudian kalau ditambahkan muatannya ditambahkan minus Q. Jadi minus Q-nya ditambahkan. Baik, berarti apa yang terjadi? Kita coba. Ini adalah kejadian yang pertama. Ini kejadian yang pertama. Kemudian yang kedua muatannya tetap minus, ya, ini minus. Kemudian ini ada gaya tolak menolak, tetapi ditambahkan. Berarti ini menjadi minus 2Q karena setelah ditambahkan minus Q. Kemudian yang ini berarti dari minus 2 menjadi minus 3Q dan jaraknya jarak kedua ini R-nya menjadi 2 kali lipat, berarti ini 2R. Jadi ini apa yang terjadi jika dilakukan seperti ini? Berapa gaya? Gayanya, gaya Coulombnya berapa? Ini kan pertanyaannya. Kalau tolak menolaknya berapa? Kalau yang tadi F, maka yang ini berapa? F-nya berapa? F yang keduanya berapa? Maka ini kita uraikan. Coba kita uraikan dari gambar yang pertama. Ini misalkan kita kasih titik A, ini B, A, ini B ya. Muatan tersebut. Kita lihat coba. Kita uraikan. Berarti Q. Ini peristiwa pertama. Berarti kita sebut Q1A sama dengan minus Q. Ya kan? Kemudian Q1B. Kejadian yang pertama pada titik B berarti minus 2Q. Kemudian R-nya, jaraknya, jarak R yang pertama, kejadian pertama itu adalah R. Sedangkan gaya yang pertama, pada kejadian yang pertama adalah F. Lalu bagaimana atau apa yang terjadi jika tadi min Q ditambahkan, kemudian jaraknya menjadi 2 kali lipat.
sudah kita coba uraikan ya. Kita coba uraikan dari gambar yang ini. Berarti ini kita sebut dengan Q2. Q titik A, Q titik Q kedua, Q kejadian 2. Di titik A itu atau muatan A itu adalah minus 2Q. Kemudian Q 2B berarti menjadi minus 3Q. Nah, R-nya R2 berarti kita sebut. 1 ini R2, R kejadian 2. 2 kali lipat berarti ini 2R. Sedangkan F-nya, F2 itu adalah yang ditanyakan. Berapa nanti F-nya? Oke. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan? Ya sudah, coba kita bandingkan antara dua gaya yang terjadi. Kita coba bandingkan berarti antara, kalau pertanyaan yang ditanya F2, coba kita F2 dibandingkan dengan F1. F2 dengan ya F2 kan K Q 2A dikali Q 2B per R kuadrat atau R2 kuadrat. Dan kemudian I dengan K Q1A dikali Q2 1B kan karena ini F1 per R1 kuadrat. Nah, ini kalau kita langsung perbandingkan, kita bisa coret teman-teman sekalian karena ini sama besarnya dengan santannya sama. Kemudian kita olah yang ini. Karena ini F2 per F1 ini kita bisa olah nggak? Kita bisa olah yang tadinya dibagi menjadi kali dengan membalikkan yang belakang. Oke, nanti coba lihat ya teman-teman sekalian. Berarti apa yang terjadi? Udah, yang terjadi berarti kan Q 2A dikali Q 2B gitu ya, 2 kali 2B per R2 kuadrat dikali yang tadi dibagi dikali tapi dibalik. Berarti ini R1 kuadrat dibagi Q1A dikali Q2 C1B ya. Oke ya, ini sama. Artinya dibagi, ini menjadi dikali dengan dibalik belakang. Ya udah, kalau seperti ini kita tinggal kumpulkan ya. Berarti F2 per F1 sama dengan Q2A Q2B per Q1A dikali Q1B ya kan? Ini dikali R1 ya kan? R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Ini. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Nanti angkanya kita lihat ya. Udah, Q2A-nya berapa? Q2A-nya adalah minus 2Q dikali Q2B-nya berapa? Q2B-nya adalah minus 3Q. Sebelum jauh. Nah, ini minus ini nggak usah dimasukkan ya, karena ini adalah hanya arah. Kita sedang menghitung nilai, jadi arahnya nggak perlu dimasukkan. Jadi minus itu adalah arah. Nah, sedangkan kita mencari besar gayanya. Baik, ini nggak usah dimasukkan, berarti langsung 2Q dikali 3Q per ini berarti Q, ya kan? Q1A adalah minus Q, tapi kita tulis aja dikali Q1B. Q1B itu 2Q, ya kan? R-nya, R1-nya itu adalah
R, berarti dia R kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. R2 kuadrat, R2-nya berapa? R2-nya ternyata 2R. Oke. 2R. Nah, sekalian, sudah kita masukkan ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret, bisa dicoret. Nah, ini yang terakhir ini berapa nih? Makanya kan ada tuh. Berarti tinggal 3. Ini kita coret kan? Coret, tinggal 3 dikali 1/4. Nah, berarti jawabannya adalah 3/4. Jadi F2 itu adalah 3/4 F-nya. 3/4. Terus kalau kita ngelihat jawabannya, gimana tuh 3/4? Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. 0,7. Baik, itu soal yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, kita melanjutkan ke soal yang berikutnya. Kita lihat ya soal yang berikutnya. Oke. Ini sebenarnya tadi soal nomor 2 ya. Nah, lebih susah. Yang lebih mudah soal nomor 1. Soal nomor 1 sekalian kita lihat ya. Soal nomor 1 di sini. Nah, tadi sebenarnya soal nomor 2 nomor 1 ya. 2 muatan 10 cm satu sama lain tolak menolak dengan gaya listrik 10 pangkat minus 6 Newton. Jika jarak diperkecil menjadi 2 cm, maka gaya listrik antara kedua muatan itu menjadi titik. Baik, kita selesaikan ya. Langsung aja kita bahas teman-teman sekalian. Nah, ada 2 muatan tolak menolak, berarti asumsinya dia secara muatan sama. Misalkan kita sebutkan ini positif dan positif, maka dia akan tolak menolak seperti ini. Sekali lagi sama, di sini ada jarak. Ada jarak, jaraknya adalah R. Ya. R-nya 10 cm. Ini terjadi ini R, ini kita sebut dengan muatan A, mungkin muatan B. Nah, ini soalnya kemudian ternyata keadaannya jaraknya adalah 10 cm. Dari 10. Jadi 10 kemudian dijadikan 2 cm ini ya, 10. Kemudian dijadikan 2 cm. Maka apa yang terjadi dengan gaya di kedua muatan tadi? Udah, kita keadaan pertama masih 10 cm, maka kita sebut dengan R1 ya. R1 keadaan R1 masih R1 adalah 10 cm, kemudian F1 jadi F1 sama dengan ini ya 10 pangkat minus 6 Newton. Kemudian R2 keadaan R2 setelah didekatkan, berarti R2 sama dengan 2 cm, yang ditanya adalah F2. Berapakah F2? Gitu ya. Nah, kita ingat bahwa teman-teman sekalian persamaan hukum Coulomb ya, bahwa F itu sama dengan K dikali Q, mungkin QA kita sebut QB per R kuadrat. Nah, kita ambil perbandingan aja. Jadi apa perbandingan yang terjadi? Kalau kita lihat dari persamaan ini, yang diketahui adalah F dan R. Nah, maka gimana keadaan F dan R? Kalau kita lihat ya, bahwa antara F dan R ini berbanding apa nih teman-teman sekalian? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik ya, karena F-nya ini ada di atas dan R-nya ini ada di bawah.
Oke, nah maka karena berbanding terbalik, kalau kita semua masukkan persamaan, karena ini tidak diketahui muatannya, maka semuanya kan dicoret-coret kecuali tinggal F dan R, maka udah kita langsung saja kita bandingkan antara F2 yang kita cari dan F1. Ini sama dengan, ya tinggallah, karena berbanding terbalik, berarti yang di atas apa? R apa? Yang di atas R1. 1 kuadrat ya, karena ini R-nya kuadrat. Kemudian R2 kuadrat. Nah, ini karena berbanding terbalik. Ya sudah, kita tinggal masukkan saja di persamaan ini. F2-nya yang kita cari, F1-nya 10 pangkat min 6 Newton, sama dengan R1-nya berapa tadi? R1-nya adalah 10 cm. Cm-nya nggak usah diubah ke meter, karena sama-sama cm, dan ini perbandingan kuadrat per R2-nya jadi 2 kan? Jadi 2 cm. Oke, kuadrat. Tapi kalau kita lihat di sini, sudah ini udah tinggal matematis ya. Bahwa F2 per 10 pangkat 6 sama dengan 100 per 4. 100 per 4 berarti 25 ya. Dengan 100 per 4 25. Berarti F2 per 10 pangkat 10 pangkat min 6 sama dengan 25, dan berarti F2 sama dengan, dipindah dari bagi menjadi kali kan, 25 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Coba dilihat di sini, ada nggak teman-teman jawabannya? 25 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ternyata nggak ada yang sama persis kecuali yang E, karena dia diubah ya menjadi 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi jawabannya adalah Oke. Itu 2 soal yang kita pelajari di sesi ini, dan teman-teman bisa mereview soal-soal ini dengan sangat baik, sehingga ketika mendapatkan soal yang sama, teman-teman bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Demikian, kita lanjutkan ke sesi video berikutnya.